Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Tanpa Teori episode ke-41. Kita masuk ke pembahasan surat Al-Baqarah ayat 102. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini sekarang kita menggunakan mushaf Indonesia ya. Kenapa mushaf Indonesia? Karena ada tajwid warnanya. Saya terbiasa menggunakan yang dari Usman sebenarnya. Tapi karena ada tanda warnanya ini bisa memudahkan kita untuk mempelajari lebih mudah ya. Tanda bacanya, oke. Wa biasa masuk ke ta, wat ta, ujung lidah bertemu gigi. Wat taba'u ba, lidahnya beradu ya, ba bibir, lalu masuk ke a di jakun ya. Wattaba'u, jangan lupa u-nya ada waw jadi panjang. Wattaba'u ma. Nah, ini tidak ada hamzah ya, jadi dibacanya panjang ya. Ma seperti itu. Tatslu, biasa huruf ta itu ada bocor tipis ya. Tatslu ya, seperti itu. Lu di mana? Di bawah hidung dia. Lu masuk ke sya. Lush. Nah, sya di mana? Di tengah-tengah lidah dia. Lush, seperti itu, ada hembusannya cukup keras. Syaya, ya sama posisinya di tengah-tengah lidah dia. Ya. Lalu masuk ke ti. Ti itu di belakang gigi, lidahnya dilengkungkan dia, lalu didorong ke bawah. Ada penekanan yang cukup tebal, jadi ti. Beda dengan ti ya. Ti, kalau ti itu tidak ada penekanan, tapi kalau ti itu ada penekanan dia. Saya ti, masuk lagi ke ya, lebih menekan lagi. Ti ya di posisinya di tengah lidah dia. Ti. Nu posisinya di bawah hidung. Nu. Masuk ke di mana? Di jakun dia. La di bawah hidung. La. Nah, ini kalau di Indonesia tanda panjangnya dia itu la, itu ada tanda panjang yang berdiri ya. Kalau di mushaf Utsman itu biasanya ada alif dia di sini. Mulki, mul masuk ke lam di bawah hidung. Mulki masuk ke ki di siku tenggorokan dia. Ki, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udara ketika dibacanya. Ki seperti itu. Ki. Su masuk ke su, gigi atas sama bawah beradu, ada hembusan yang cukup keras ya. Su. Sunai ya. La di hidung, lalu masuk ke langsung tengah-tengah lidah dia. Ya. Lai ada cukup kuat ya, seperti itu hentakannya. Lai. Nah ini mana, kita berhenti di sini. Tanda panjang bertemu, ada huruf 2 dimatikan. Ketika ada 2 huruf dimatikan di akhir kalimat itu, maka seolah-olah muncul bendera dan kita panjangkan 3 ketukan. Sulaiman, seperti itu. Wama, ma bibirnya diaduk. Wama ka, masuk huruf ka di siku tenggorokan kita turunkan. Ka ada hembusan jadinya. Kafara, fa bibir bawah digigit ya. Fa ra, masuk ke ra di mana? Ujung lidahnya ada di bawah hidung sini ya. Kafara. Su masuk su, giginya diadu dirapatkan. Sulai, la di bawah hidung masuk ke ya ya. Ya di tengah-tengah lidah dia. Jadi ada hentakan ya. Lai, sulai. Manu, ma bibirnya beradu. Nu di mana? Di bawah hidung dia. Nu. Wala, la di bawah hidung huruf la. Ki, nah huruf ki di mana? Di siku tenggorokan dia. Lidahnya diturunkan sehingga dibacanya ada hembusan udaranya. Ki seperti itu. Ki. Kin masuk ke nun bertasdid. Nun bertasdid itu kita tahan 2 ketukan. Nah, ini ada tandanya huruf magenta nih. Setiap huruf yang berwarna magenta itu tasdidnya itu ditahan 2 ketukan. Jadi bacanya walakin. Nah, seperti itu ya. Nash, masuk ke sya. Nash, huruf sya di tengah-tengah lidah dia. Nash, ada hembusan cukup kencang udaranya. Syaya, ya di tengah-tengah lidah. Ya, ti masuk lagi ke ti. Ti, bedakan antara ti dan ti ya. Ti
Kalau ti itu tak bahasa Indonesia. Kalau tui itu lidahnya agak dilengkungkan sehingga dia agak tebal gitu huruf taknya ya. Tui gitu. Tui. Lalu karena di bawah ini ada bacanya di bawah, maka ada hentakan lebih kencang lagi. Tui. Tui, nah, tui masuk ke ya, ya-nya di tengah-tengah lidah. Tui seperti itu. Nah posisinya di bawah hidung. Nah, lalu masuk ke fa, ka di mana ka di siku tenggorokan dia. Ka lidahnya diturunkan ka. Jadi dibacanya ada hembusan ya. Ka. Kafaru fa. Fa digigit bibir bagian bawahnya fa. Lalu masuk ke ru di bawah hidung dia posisinya, ujung lidah di bawah hidung dia ru. Yu di mana? Tengah lidah. Yu masuk ke ain di jakun ya. A dari a masuk ke lam di mana? Di bawah hidung. Yu'allimu. Yu'al di bawah hidung dia. Yu'allimu. Muna mim ya. Bibir bertemu bibir ya. Na di bawah hidung dia. Nah masuk ke nun bertasdid dia. Warnanya magenta, lihat magenta. Nah, setiap nun bertasdid, kalau di sini ada warna magenta itu selalu ditahan dua ketukan ya. Nah, seperti itu bacanya. Nah, sa masuk ke sa. Sa di mana giginya dirapatkan di bawah, di belakang gigi dia. Sih masuk ke ha di mana jakun posisinya. Sih ru ujung lidah bertemu di bawah hidung dia. Sihru. Wama bibirnya dirapatkan ya. Ma. Nah, setelah ma itu ada alif bertemu alif ya. Gabungan dua alif ini akan memunculkan bendera dia. Nah, bendera itu kita panjangkan 3 ketukan di huruf ma-nya. Wama Nah, setelah u itu ada warna hijau nih, nun dan za berwarna hijau. Nah, setiap yang berwarna hijau itu kita dengungkan ya. Setiap tanda yang berwarna hijau maka kita dengungkan. Dengungkannya di mana? Di huruf setelah nun. Setelah huruf nun itu apa? Za. Jadi pakai angnya itu di huruf za. Za di mana? Di gigi ya. Za. Nah, dengungnya di sini. Jadi dibacanya tahan dulu ketukan. Zi seperti itu. La di bawah hidung posisinya la. Lalu masuk ke ain. Di mana di jakunnya? Ya. La di mana? Di bawah hidung. Ala masuk ke lam lagi. Alal posisinya la di sini dua-duanya. Alal ma bibir bertemu bibir. La lalu la di bawah hidung dia. Mada ka huruf ka di jakun posisinya di tengah di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan dibacanya itu ada hembusan udara. Ka ya. Ka masuk ke ya di mana? Tengah lidah dia. Kai ada seperti apa ya, tekanan dia. Kai seperti itu. Mada kai ni Madakaini di bawah hidung posisi ini. Lalu berikutnya kita masuk ke halaman berikutnya. Bibir bertemu bibir ya. Bila la di mana bawah hidung dia. La di bawah hidung, lalu masuk ke ha, huruf H. Nah, ingat huruf H itu di bawah tenggorokan bagian bawah dia. Posisinya dia hembusannya cukup kencang ya. Ha, seperti itu. Ha, ru masuk dari bawah tenggorokan ke hidung bagian bawah dia. Huruf ru. Ca. Nah, huruf ca ya. Ujung lidah bertemu gigi agak bocor tipis dia. Nah, jadi bacanya ca ada hembusan udara sedikit tipis. Wama mim bibir bertemu bibir. Wama ru di bawah hidung ru. Nah, ini setelah ru itu ada waw dan ta. Dua huruf ini kita matikan, maka seolah-olah muncul bendera dan kita panjangkan 3 ketukan. Jadi dibacanya
wa marut. Taknya itu bocor tipis, jadi ketika berhenti itu ada sedikit bocor ya, rut. Nah, ada seperti itu. Wama mim itu bibirnya bertemu bibir. Wama you di mana posisinya tengah lidah. You masuk ke ain di mana dijakun. A masuk ke lam. Li dibaca. Nah, lima ma bibir bertemu bibir ma. Nimin. Nah, ini huruf nunnya ya. Huruf nunnya itu oranye ya dia. Nah, ketika ada di tanda warna kuning seperti ini oranye, itu artinya dibacanya n ya, itu jelas. Jadinya min ya. Min dibacanya jelas ya dia. Min seperti itu. Min ha di mana dijakun ya. Ha. Nah, posisi ha itu agak-agak tipis ya, bedakan dengan ha. Kalau ha di tenggorokan bawah, kalau ha di jakun posisinya. Ha. Oke, ini ya. Ha masuk ke ta. Keda hadin. Nah, ini din juga warnanya oranye. Setiap huruf yang bertanda oranye itu dibaca jelas dia. Din seperti itu. Din ha. Kan biasanya kan kalau huruf yang lain kalau nun mati atau in seperti ini kan, itu kan ada entah itu didengungkan, entah itu masuk seperti apa, entah itu samar. Nah, kalau huruf yang berwarna oranye ini kita baca jelas sesuai tandanya. Ini min jelas, ini juga hadin jelas ya. Din ha masuk ke ta. Hatta ta bibir giginya bertemu dengan ujung lidah ya. Hatta ada sedikit bocor halus dia. Hatta yaqu ya di tengah lidah dia. Ya masuk ke ku di mana siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan. Nah, sehingga rongga udara terkunci ya. Tidak ada hembusan udara ketika dibacanya. Ku seperti itu, langsung seperti itu ya, seperti ada hentakan tapi tidak ada awalan dia. Yaku masuk ke waw ditahan. Yaku panjang. La. Nah, huruf la ini ada tanda bendera, berarti ada pertemuan antara alif dengan alif ya. Nah, jika ada pertemuan alif dan alif itu muncul bendera, kita tahan di 3 ketukan. La i masuknya i. Nah, ini kalau di mushaf Indonesia makanya alif ya, i. Tapi kalau di Utsmani itu ada tanda hamzahnya dia. Tanda hamzahnya apa fungsinya? Untuk membedakan antara huruf alif dengan hamzah. Kalau alif ya sebenarnya dibaca seperti ini. I itu agak-agak mengalir dari awal. Tapi kalau ada hamzahnya maka dia seakan terpentok dari awalnya. I bedakan antara i dengan i ya. I dengan i. Nah, kalau di Utsmani ini i seperti itu ya, tebal ya. Jadi kita patokannya huruf alif kedua setelah tanda bendera itu dibaca agak tebal deh. I seperti ya. Inna. Nah, jadi bacanya inna. Masuk ke nun bertasydid ini warnanya magenta ya. Setiap tanda nun bertasydid itu ditahan. Nah, setiap warna magenta itu tasydidnya ditahan 2 ketukan. Inna seperti itu. Nama yang ditahan tasydidnya. Nama ma bibir ma. Nah, huruf na masuk ke ha dia. Ha di mana? Di jakun dia. Nah tipis. Lalu nu di bawah hidung. Nu fi masuk ke fi bibir bawah digigit dia. Fi masuk ke ta. Fit. Nah, huruf ta ya bocor halus dia. Fit ada hembusan ketika dimatikan. Fit natun. Nah, ini kan ini huruf tun ya. Kalau warnanya oranye dibacanya tun, tapi karena ini warnanya hijau maka dibaca dengung dia. Dengung di mana? Di huruf keduanya, di huruf fa. Nah, dengungnya di huruf fa ditahan 2 ketukan. Jadi dibacanya
tung fa ya. Fa diit, lalu masukkan la di bawah hidung dia. La, ada alif dipanjangkan la. Tak, nah huruf ta ada hembusan masuk ke ka. Huruf ka di siku tenggorokan kita turunkan sehingga rongga udara terbuka, dan matinya itu dia ada hembusannya. Tak seperti itu. Fur masuk ke fa lalu masuk ke ra. Fur ya, ra ujung lidah diletakkan di bawah hidung sini. Fur seperti itu. Takfur. Fa, bibir bawah bertemu gigi. Fa yata'a, ya di tengah lidah dia ya, lalu ta di ujung lidah bertemu gigi. Ta masuk ke a di mana jakun. A masuk ke lam. Al di mana di bawah hidung dia. Al. Lamu, lamu na min. Nah ini warnanya oranye ya. Kalau oranye itu dibacanya jelas dia sesuai tanda baca min. Nah, itu. Min hu ma. Hu di mana di tenggorokan bagian bawah dia. Hu. Lalu masuk ke ma bibir bertemu bibir. Ma ya. Ma yu di tengah tenggorokan dia. Yu. Lalu masuk ke fa di lidah bawah digigit. Fa masuk ke ra. Far, ra di bawah hidung dia. Ujung lidahnya bertemu di bawah hidung dia. Farri masuk ke ku di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci ya. Ku seperti itu, tidak ada hembusan udara ketika membaca awalnya. Ku na di bawah hidung dia. Ku na bihi, nah huruf bibir bertemu bibir. Bihi, huruf hi di mana di tenggorokan bagian bawah dia. Hi, bihi, baina ba masuk ke ya. Bai agak ada penekanan aksen yang keras ya. Na di bawah hidung dia posisinya. Na masuk ke lam juga, lam posisinya bawah hidung juga. Nal mar. Nah huruf ma langsung masuk ke ra bawah hidung dia. Mar seperti itu ya. Mar i di mana di bawah tenggorokan dia. Mar i hamzah dia. Mar i posisinya sama dengan ha juga. I dengan hamzah dengan ha posisinya di bawah tenggorokan. Iwazau wazaza di gigi bertemu gigi ya. Za tebal ya. Zauji, huruf ji di mana posisinya di tengah-tengah lidah dia. Ji posisinya di sini ya dia. Ji hi di tenggorokan bagian bawah. Hi, tapi kita matikan di sini ya, haknya jadinya jih. Nah perhatikan huruf H mati itu agak-agak susah gampang ya. Sebenarnya gampang, tapi yang susahnya itu mengatur pernafasan agar nafasnya itu masuk ke H matinya. Jih. Jika nafasnya itu masuk ke haknya itu seperti itu jih, tapi jika blok nafasnya kurang ya, itu haknya tidak terbaca jelas, jadinya jih tidak sampai ke hak, harusnya di sini jih. Perhatikan di situ dan selalu diperbaiki ya di huruf itu, karena sering salah di situ. Lalu wama bibir bertemu bibir. Wama hum di tenggorokan bagian bawah. Nah ingat ini huruf mimnya nih ada warna hijau. Ketika huruf nya berwarna hijau artinya apa? Artinya ada penekanan dia. Penekanan di huruf selanjutnya. Penekanannya, nah huruf sebenarnya ini apa ya? Beda ya. Kalau di mushaf lain itu biasanya berwarnanya biru muda. Nah, kalau ini warnanya hijau. Dia disamakan. Jadi huruf hijau di sini artinya adalah hurufnya itu masuk ke huruf berikutnya lalu ditahan 2 ketukan. Lebih ke arah dengung dia ya. Tapi sebenarnya ini dengungnya ke arah mim. Nah, tadi kan mim bertemu ba ya. Him, dengung
biasanya dengung itu kan ya, kalau ini tapi ini di mushaf ini disamakan di dengungnya antara lebih ke arah apa ya, gumam ya, gumam. Nah, ini seperti ini. Bihim ditahan dua, gumamnya ditahan dua ketukannya. Bihim bidda, da di mana lidahnya itu bertemu geraham bagian bawah. Da seperti itu. Da ada hembusannya dia, ada hentakannya, huruf da itu ada hentakannya. Da. Nah ini perhatikan, ini huruf khususnya. Setiap ada alif bertemu dengan tasdid ya. Nah ini maka muncul bendera khusus dipanjangkan. Biasanya kita membaca bendera kan 3 ketukan. Kalau alif bertemunya tasdid, nah kita panjangkan menjadi lebih panjang, mungkin sekitar 4 ketukan ya. Jadi cara bacanya dipanjangkan dulu 4 ketukan, lalu baru masuk ke huruf tasdidnya. Jadi cara bacanya seperti ini. Bidar ri ya, seperti itu ya, panjang 4 ketukan baru masuk ke tasdidnya. Dar di bawah hidung, ri. Nah ada ya mati masuk ke di tengah lidah, ri ya, ri. Nah di bawah hidung dia. Nah bihi di mana tenggorokan bagian di bawah. Bihi min. Nah huruf nun warnanya oranye, dibaca sesuai tandanya, min ya. Min a ya. Min ha di mana di jakun dia, ha. Din. Nah ini huruf din lagi berwarna oranye, artinya kita baca sesuai tanda harokatnya. Ahadin. Nah, din. Illa. Illa masuk ke lam lam ya, di bawah hidung dia. Illa bi'id. Nah bi'id, huruf za itu ujung lidah itu digigit ya. Bi'id. Agak dijelaskan ya ini karena sering ketukar kalau tidak jelasnya antara za dengan ta. Bi'id dengan id. Harus perhatikan, ini harus diperjelas hurufnya ya. Bi'id ni di bawah hidung dia. Bi'id nillah. Nah nil bertemu kata Allah di lam bertasjidnya, dia ke arah a dia. Nillahi ya. Nah ketika ini dimatikan, lam panjang bertemu ha, itu seolah-olah muncul bendera, maka kita panjangkan kalimat Allahnya itu 3 ketukan. Nillah masuk ke ha di tenggorokan bagian bawah dia. Terus wayata, ya di mana tengah lidah dia. Ya masuk ke ta bocor halus dia. Ta masuk ke a di mana di jakun dia. A masuk ke lam di bawah hidung. Lamu ya. Lamu nah huruf na di bawah hidung juga. Nah lalu masuk ke ma, bibir bertemu bibir, ma. Lalu ya tengah-tengah lidah dia. Ya masuk ke do, huruf do di mana bibir bertemu dengan geraham samping bagian bawah ya, di geraham. Do ya, bibirnya, lidahnya bertemu dengan geraham. Yadur masuk ke ro bertasjid di bawah hidung dia. Yadur ruhum, ru di bawah hidung, ru. Lalu masuk ke ha di mana tenggorokan bagian bawah. Hum. Nah di hum ini hurufnya mimi tidak ada tandanya, lalu masuk ke wala la di mana di bawah hidung dia. La, ingat ada alif dipanjangkan. Terus yan. Nah ya bertemu nunnya berwarna hijau, tanda hijau di mushaf ini ya, artinya itu bisa dengung, bisa gumam. Nah ini karena nun, maka kita dengungkan. Dengungnya di mana? Di huruf fa dia. Angnya di mana? Di fa dia. Jadi dibacanya yang fa. Nah dengung setiap warna hijau itu kita tekan tanda dengung atau gumnya itu 2 ketukan dia. Jadinya yang fa. Nah fa digigit ya, bibir bawahnya. Fa masuk ke au di mana ain itu di jakun ya. Au. Lalu berikutnya hum, hu di mana? Tenggorokan bagian bawah deh. Au. Lalu berikutnya hum, hu di mana? Tenggorokan bagian bawah deh. Au, hum. Seperti itu. Lalu di mana?
qada masuk ke da. Nah, huruf da nih warnanya magenta ya. Yang berwarna ya. Qada. A di mana? Dia. A masuk ke li di bawah hidung. Li mu. Nah, mu bibir bertemu bibir. Mu. La di mana? Bawah hidung. La. Lalu ma bibirnya dirapatkan. Lalu ni itu di bawah hidung dia. Lamanish. Nah, masuk ke sya. Sya posisinya di tengah-tengah lidah dia. Nish ya. Nish ta. Ta itu agak bocor halus dia ta. Ra di mana? Di bawah hidung, ujung lidahnya bertemu di bawah hidung dia ra. Hu masuk ke hu, perjelas huruf h di tenggorokan bagian bawah. Hu. Ma bibir bertemu bibir. Ma. La di bawah hidung posisinya la hu tenggorokan bagian bawah dijelaskan hu seperti itu tebal ya. Fi bibir bawah digigit ya. Fi masuk ke lam. Lam di bawah hidung dia fil. Lalu masuk ke a hamzah ya. Kalau di sini tidak ada, di mushaf Indonesia itu tidak ada hamzahnya, tapi kalau di Arab itu ada hamzah di atas alifnya. Jadi posisinya di bawah sini, tenggorokan bagian bawah. A ya. Khi posisinya di mana? Di atas jakun dia. Khi ada seperti ngoroknya dia. Khi. Ra masuk ke ra bawah hidung. Ra. Ti. Nah, huruf ti bocor halus dia. Ti. Jika mata berubah jadi ha. Ra. Jika hidup dibaca ta. Roti. Nah, lalu mi masuk ke nun. Nunnya warna apa itu? Oren. Nah, ketika nunnya warna oren itu dibaca sesuai harokatnya, jelas. Min. Nah, seperti itu. Min kha masuk ke kha di mana? Atas jakun dia. Kha agak ngorok dia. Kha la. Nah, ini qa ya. Qa ini kita baca dulu. Setiap ada dua huruf ya, alif bertemu qa dimatikan, artinya apa? Seolah-olah ada bendera, kita baca 3 ketukan. Nah, lalu huruf qa ketika dimatikan ini warnanya jadi magenta, jadi biru ya. Nah, biru itu artinya apa? Artinya kita pantulkan huruf qa itu lebih ke arah o dia. Qa, laqa seperti itu. Jadi cara membacanya adalah khalaqa ya, qa. Dipanjangkan dulu 3 ketukan lalu masuk ke qa-nya. Khalaqa. Seperti itu, qa-nya ngalir saja. Jangan ditahan. Kalau ditahan itu seolah-olah kita menambahkan tasdid. Khalaqa. Nah, itu bertasdid. Tapi kalau laqa itu tidak ada tasdidnya. Perhatikan bedanya tipis, tapi itu sangat mempengaruhi perubahan bacanya. Lalu berikutnya la di bawah hidung dia. La masuk ke bibir bertemu bibir. Bi. Nah, ini ada hamzah nih. Bi ya. Posisi hamzah ini tenggorokan bagian bawah. Bi jangan i ya. Kalau di Indonesia itu bi mungkin di sini i-nya. Nah, tapi posisi hamzah itu di bawah dia. Bi seperti itu. Sa masuk ke sa. Gigi bertemu gigi. Sa dirapatkan. Ma bibir bertemu bibir. Ma lalu sya di mana? Di lidah bagian tengah dia. Sya masuk ke ra. Ra di bawah hidung dia. Syara ra masuk ke wa. Rau. Bihi. Nah, bibir bertemu bibir, lalu hi di tenggorokan bagian bawah dia. Bihi. Nah, ini ada bendera, artinya apa? Artinya hi panjang bertemu dengan hamzah. Nah, kalau di Indonesia ini hamzahnya dilambangkan dengan alif ya. Tapi kalau di mushaf Utsmani itu hamzah. Jadi dibacanya dipanjangkan 3 ketukan. Bihi, lalu masuk ke alifnya ini kita baca alifnya dibacanya jangan pakai huruf alif ya, tapi pakai huruf hamzah. Kalau huruf alif itu an, tapi kalau hamzah itu ada penekanan dia. An seperti itu. Nah, ini nunnya berwarna hijau, artinya apa? Artinya kita dengungkannya di mana? Di huruf fa, lalu kita tahan 2 ketukan dia.
Ka itu di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga dibacanya itu ada hembusan dia. Kanu, kanu, nu di bawah hidung dia nu. Lalu masuk ke ya, ke kanu ya bertemu ain ya. La di bawah hidung dia lamu. Nah, mu, setelah mu itu ada waw dan nun. Huruf ini kita matikan, maka seolah-olah muncul bendera, kita baca 3 ketukan ya. Di mu-nya kita panjangkan 3 ketukan. Ya'lamun. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya ya. 103. Oke, kita masuk ke ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Walau, la di bawah hidung dia, lau masuk waw, lau, walau, lalu nah ini an. Nah, an huruf alif ya, ketika dibaca itu sebenarnya adalah hamzah. Cara membacanya itu di posisinya di tenggorokan bagian bawah dia, an, seperti itu. Kalau di Utsmani ada tanda hamzah dia, tapi kalau di Indonesia ya, tulisnya tetap a. Tapi huruf alif atau hamzah ketika hidup itu dibacanya di posisinya di tenggorokan bagian bawah. An. Nah, ini nun bertasdid ya, nun bertasdid atau yang berwarna magenta itu tasdidnya kita tahan 2 ketukan. An, na, hu di tenggorokan bagian bawah. Hum, seperti itu. A, nah, a di tenggorokan bagian bawah dia. A, manu, mimma, bibir bertemu bibir. Nu di bawah hidung dia huruf nu. Wat, nah masuk ke ta. Ingat ta itu berdesis ya. Watta, watta, qa. Nah, huruf qa dibaca dulu. Qa itu di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga tidak ada hembusan udara ketika dibaca ya. Qa, langsung masuk ke waw. Qau, nah, bacanya seperti itu. Bukan dibaca ku, tapi bacanya qa dulu masuk ke waw. Qau, seperti itu. Qau, la masukkan la di hidung bagian bawah dia. La, ma masuk ke ma, bibir yang dirapatkan, lalu thu. Nah, huruf thu ya, ujung lidah itu digigit. Thu. Batun. Nah, batun. Nah, ini warnanya magenta ya. Setiap warna magenta itu kita tahan 2 ketukan di mana di tasdidnya. Jadi cara membacanya batum, langsung masuk ke mimnya ya, bukan batun tapi batum masuk ke mimnya, kita tahan 2 ketukan. Batum posisinya kita dengungkan di huruf da dia. Kita dengungkan di huruf da, kita tahan 2 ketukan. Da di sini ya. Engnya di da dia. Ain di ya, dengung lalu masuk ke dilla. Nah, huruf di bertemu lafaz Allah itu dia masuk lamber tasdidnya, dia dibaca ke arah a dia. Dilla ya. Dillahi posisi mana tenggorokan bagian bawah. Dillahi masuk ke kha di atas jakun dia. Kha ada ngorok-ngoroknya seperti itu. Khai. Nah, bertemu ya dan ro, 2 huruf dimatikan, maka seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Lalu jangan lupa ro-nya ini. Pertama ya-nya ya. Ya itu posisinya di tengah lidah dia. Khai. Lalu masuk ke ra. Ra mati itu ujung lidah itu di bawah hidung dia. Hir. Jadi cara membaca adalah khair. Nah, seperti itu ya. Lau masuk ke la di bawah hidung dia. Lau ka, huruf ka di siku tenggorokan, lidahnya kita turunkan sehingga ada hembusan udara ya. Ka, nu masuk ke nu di bawah hidung dia. Nu. Lalu ya itu posisinya di tengah-tengah lidah dia. Ya masuk ke ain. Ya masuk ke ain. Ya.
La, huruf la di bawah hidung dia. La, mu. Nah, ini ada huruf mu bertemu wawu dan nun. Wawu dan nunnya dimatikan, maka seolah-olah itu ada bendera ya. Kita panjangkan 3 ketukan. Jadi cara membacanya ya'lamun. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dua ayat terakhir ya. Ayat 104. Kita baca terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, posisinya di tengah-tengah dia. Ya, seperti itu. Ya di tengah-tengah lidah, lalu ada tanda panjang bertemu alif ya. Nah, tanda panjang bertemu alif muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Ya, ai masuk ke ya bertasid. Ai di tengah-tengah sini dia. Ai, yuha masuk ke ha, tenggorokan bagian bawah dia. Ha masuk ke lam bertasid. Hal ya, di bawah hidung dia hal. La dhi. Nah, dhi lidahnya digigit nih. Dhi, jangan lupa ada ya dia, yaitu masuk ke lidah bagian tengah dia. Dhi. Na masuk ke na di bawah hidung dia. Nah, a. Nah, ini a huruf hamzah, huruf alif ya, posisinya di tenggorokan bagian bawah. Selalu kita ingatkan ini mushaf Indonesia ya. Jadi alif itu sebenarnya hamzah ya kalau hidup ya. Posisinya di mana cara membacanya di tenggorokan bagian bawah. A, manu, nu, huruf nu di bawah hidung dia nu. La, huruf la di bawah hidung, la ada alif jangan lupa. Ta, huruf ta. Nah, ada bocor tipis dia ta seperti itu. Lalu masuk ke ku di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan, tidak ada hembusan udara ketika dibaca. Ku, lu masuk ke lu di bawah hidung dia, lu dipanjangkan. Ra di mana di bawah hidung, ra. Lalu masuk ke ai di jakun ya, ai masuk ke na di bawah hidung, na. Ku ya, posisinya di siku tenggorokan, lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara terkunci ketika membacanya. Waku, lu di bawah hidung dia, lu. Nah, lu masuk ke nun, warnanya apa? Hijau. Ketika ada warna hijau seperti ini, kita dengungkan ya, kita baca 2 ketukan. Dengungnya di mana? Di huruf zu. Nah, perhatikan zu, dengungnya di huruf zu dia. Posisi dengungnya kita posisikan di huruf zu ya. Jadi cara membaca adalah waqulu zu. Zu masuk ke zur, ujung lidah di bawah hidung ya. Zur, na posisinya juga di bawah hidung dia. Was masuk ke sa, giginya diapit ya. Was, ma'u masuk ke ainnya di jakun ya. Wasma'u. Wadilil di bawah hidung dia. Wadil, ka masuk ke ka, siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga ka-nya itu ada hembusan udara dia. Ka masuk ke fa digigit ya. Fi, ke, firi, masuk ke ri dia, di bawah hidung dia ada ya jangan lupa. Ri masuk ke ya, ri. Na di bawah hidung na. Lalu a di mana jakun ya. Huruf the digigit ujung lidah, the. Nah, ini perhatikan warna apa? Unnya warna oranye. Ketika warnanya oranye, maka kita baca sesuai harokat, diperjelas. Ada bun ali, bun ali, li di bawah hidung dia, li. Nah, bertemu ya dan mim, huruf ya dan mim dimatikan seolah-olah muncul bendera ya. Pertemuan 2 huruf mati seolah-olah muncul bendera, maka kita panjangkan 3 ketukan di huruf li-nya ini, dibaca li. Adabun adim.
Oke, kita masuk ke ayat terakhir ya. Ayat ke 105. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء Wallahu dzul fadlil azim. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Ma bibir didapatkan yawadda ya, ujung lidah bertemu gigi. Dul masuk ke lam, dul ladzi, lalu dzi, giginya kita lidahnya kita gigit ya. Dzi, jangan lupa ada ya. Dzi ada penekanan huruf ya di tengah lidah dia. Dzi, na masuk ke na di bawah hidung dia. Nah, kafaru, ka di siku tenggorokan dia. Ka lidahnya diturunkan sehingga ada hembusan udara. Ka fa di gigit ya, tengah lidah bagian bawah. Faru huruf ru ya di bawah hidung dia. Ru min. Nah, min ini nunnya berwarna oranye, artinya dibaca sesuai harokat jelas. Min a masuk ke ha di mana? Tenggorokan bagian bawah. Ahli di bawah hidung dia. Ahlil masuk ke lam lagi di bawah hidung. Lil ki, huruf ki itu di siku tenggorokan kita turunkan, ada hembusan udara ketika dibaca ki seperti itu. Kita, ta ada hembusan bocor halus. Ta ujung lidah bertemu gigi. Tabi, wala la di bawah hidung dia. Lal masuk ke bawah hidung lagi. Walal mush masuk ke sya di tengah lidah. Mush ri di bawah hidung ri lalu masuk ke ki di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga bacanya ada hembusan udara. Ki, jangan lupa masuk ke ya, ada penekanan dia. Ki na di bawah hidung dia. Nah, nah ini huruf nunnya ini warna magenta ya, artinya kita tahan di tasdidnya ya, dua ketukan ya. Tasdidnya di mana? Di huruf ya. Ai, dua ketukan cara menahannya. Ai yunaz, na masuk di bawah hidung dia. Na masuk ke za di mana? Gigi yang dirapatkan ya. Zala alaikum, zala la di bawah hidung. Masuk ke di jakun ya. Lai di bawah hidung la, lalu masuk ke ya di tengah lidah dia. Kum, huruf ku di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga ada hembusan udara ketika membaca kum seperti itu. Kum, nah mimnya berwarna magenta, maka mimnya ini ditahan dua ketukan dia. Kum min, nah nunnya ini warnanya oranye ya, dibaca jelas sesuai harokat. Min kha masuk ke kha di atas jakun dia. Kha, lalu kha masuk ke ya di tengah-tengah lidah. Khai rin, nah huruf rin ya, rin di bawah hidung, lalu warnanya apa? Magenta, artinya apa? Masuk ke mimnya ditahan, mim bertasdid pasti ditahan dua ketukan, jadi bacanya khairin min. Nah ini ada juga sama warnanya merah ya, bedanya satu magenta satu merah. Bedanya apa? Kalau yang berwarna magenta itu kita tahan di tasdidnya dua ketukan, tapi kalau yang warna merah kita langsung masuk ke roknya ya, tapi tidak ditahan ya. Jadi cara membacanya adalah mir langsung ya, masuk ke tasdidnya tapi tidak ditahan. Mirrab, ra huruf ra di mana? Di bawah hidung dia. Rab bikum, huruf ku di siku tenggorokan dia. Ku, lidahnya diturunkan sehingga ada hembusan udara ketika dibaca. Mir rabbikum, lalu masuk ke wallah, wa bertemu Allah jadi ke arah o dia. Wallah, lam bertasdidnya ke arah o dia. Wallahu di tenggorokan bagian bawah. Hu
Ya, huruf ya di tengah lidah dia ya masuk ke kha di atas jakunnya. Ya. Lalu huruf ta itu bocor halus, ujung lidahnya bertemu gigi. Taf, nah masuk ke sa di mana belakang gigi dia lidahnya ditelengkungkan. Taf, taf su. Ra di bawah hidung dia. Ra masuk ke ha di jakun dia. Roh seperti itu ya. Roh mati ada bocor halus jati, lalu masuk ke hi, huruf hi di tenggorokan bagian bawah posisinya. Bihi tenggorokan bagian bawah hi man. Nah ini huruf ma bertemu nunnya ada magenta, artinya apa? Ditahan di tasjidnya 2 ketukan, tasjidnya dia. Jadi cara membacanya mai yasha. Nah huruf sya di mana? Di tengah-tengah lidah dia. Sya seperti itu. Lalu ada alif bertemu hamzah. Alif bertemu hamzah muncul bendera, kita panjangkan 3 ketukan ya. May yasha. Lalu berikutnya wallah. Nah huruf wa bertemu Allah, dibacanya ke arah o, lam bertasydidnya wallah. Hu di mana? Di tenggorokan bagian bawah dia. Dhu itu digigit ya. Dhu ya. Dhu ujung lidahnya digigit. Dzul masuk ke lam. Dzul. Lalu masuk ke fa digigit lidah bagian bawahnya. Fa masuk ke do di mana? Bibirnya itu lidahnya itu bertemu dengan geraham bagian bawah ya. Fad. Nah, seperti itu jadi suaranya fad. Li ujung lidah di bawah hidung dia. Li masuk ke lam. Lil. Nah, seperti itu lalu masuk ke huruf a di mana? Di jakun dia. Zi. Nah, huruf zi itu posisinya di belakang gigi ya. Zi. Ada penekanan dia. Zi seperti itu, ditambah lagi huruf ya berikutnya. Zi bertemu ya itu jadi tekanannya dia cukup keras ya. Zi. Nah, lalu masuk ke mim. Ya dan mim kita matikan seolah-olah muncul bendera. Jadi cara membacanya adalah ketika ada bendera kita panjangkan 3 ketukan ya. Kita tahan 3 ketukan. Azim. Oke. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tanpa teori episode ke-41. Jangan lupa mampir di channel Harus Di Mengaji di YouTube, di Instagram, dan di TikTok. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa tinggalkan komentar ya. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan di like jika suka dan dibagikan jika dirasa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.